Baik, perkenalkan nama saya Maulana Afan dari kelompok Khalid bin Walid dengan kelompok Arsyad Praba dengan NIM 22410236, M Alif Zakwali Akbar dengan NIM 22410302, Aldian juga dengan NIM 22410379, dan Aldi Wira dengan NIM 22410266. Di sini kelompok saya akan menerangkan tentang hak asasi manusia dalam Islam. Pengertian umum hak asasi manusia dalam Islam merujuk pada hak-hak dasar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia sejak lahir tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin atau status sosial. Hak asasi manusia dalam perspektif Islam bersifat fitri, alami dan ilahi karena bersumber dari Allah, wahyu Allah melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pokok pengertian hak asasi manusia dalam Islam: 1. Bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, HAM bukan ciptaan manusia atau negara, tetapi merupakan bagian dari kehendak Allah. Oleh karena itu, hak-hak ini bersifat mutlak dan tidak dapat dicabut selama tidak melanggar syariat. Yang kedua, berlaku universal. Islam memandang bahwa setiap manusia sebagai khalifah di bumi ini memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati oleh individu lain, masyarakat maupun negara. Hak dan kewajiban yang seimbang. Hak asasi manusia dalam Islam tidak hanya berbicara tentang hak, tetapi juga menyertakan kewajiban. Misalnya, seseorang memiliki hak atas kehidupan, tapi juga wajib menghargai kehidupan orang lain. Yang keempat, terkait dengan akhlak dan tanggung jawab. Kebebasan dalam hukum Islam, bukanlah kebebasan absolut, tetapi dibatasi oleh nilai-nilai moral dan hukum Islam, seperti keadilan, amanah, dan tidak merugikan orang lain. Contoh hak manusia dalam Islam seperti hak hidup. Islam melindungi jiwa manusia dari pembunuhan atau penindasan berdasarkan landasan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Yang kedua, hak untuk beragama. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama yang didasarkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan keadilan. Islam menuntut keadilan bahkan terhadap musuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Hak asasi manusia dalam Islam adalah bagian dari ajaran syariat yang menekankan martabat, kebebasan, dan tanggung jawab manusia sebagai makhluk Allah. Prinsip hak asasi manusia ini sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW, seperti yang tercermin dalam Piagam Madinah dan Khutbah Wada, jauh sebelum konsep HAM modern muncul di Barat. Yang ketiga ada dasar hukum HAM dalam Islam. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum utama Islam menegaskan prinsip-prinsip dasar penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan hak hidup. Contohnya surat Al-Ma'idah ayat 32 yang berbunyi, barang siapa membunuh satu jiwa seakan-akan ia membunuh seluruh manusia, menunjukkan nilai sakral kehidupan manusia bahwa setiap nyawa harus dihargai. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW, hadis Haji Wada, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, sungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah haram atas kamu. Pernyataan ini ditekankan pada saat khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW, menegaskan penghormatan terhadap hak hidup, harta, dan kehormatan pribadi sebagai bagian dari nilai-nilai sosial dan hukum Islam. Yang ketiga, Piagam Madinah 622 Masehi, berlindungan terhadap kelompok minoritas serta adanya jaminan dan keamanan kebebasan beragama. Piagam ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah mendukung sistem negara yang menjunjung tinggi HAM dalam konteks komunitas multikultural dan multireligius. Yang keempat, jenis-jenis hak asasi manusia dalam Islam. Yang pertama ada hak hidup, hak paling dasar dan utama. Berbunyi pada surat Al-Isra 33 menegaskan larangan membunuh tanpa alasan yang sah. Yang kedua, hak beragama, surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi tidak ada paksaan dalam beragama. Islam menjunjung tinggi kebebasan individu dalam memilih dan menjalankan keyakinan.
Ketiga, ada hak atas kehormatan dan martabat. Surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12 menegaskan larangan menghina, memfitnah, dan mencaci. Ini mencakup perlindungan terhadap integritas moral dan sosial setiap individu. Yang keempat, hak milik. Islam mengakui hak kepemilikan pribadi. Surat An-Nisa ayat 29, asalkan diperoleh secara halal. Yang kelima, hak persamaan. Surat Al-Hujurat ayat 13 menyatakan bahwa semua manusia berasal dari satu asal, Adam dan Hawa, dan yang membedakan hanyalah ketakwaan. Yang keenam, ada hak sosial dan ekonomi. Islam mewajibkan negara menjamin kebutuhan dasar rakyat seperti makanan, tempat tinggal, dan pekerjaan. 6. Peran negara dalam praktik sejarah Islam, di mana dalam hal ini terdapat dua masa, yakni pada masa Nabi Muhammad dan masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW terdapat 3 poin, yakni yang pertama, menetapkan Piagam Madinah sebagai konstitusi multikultural. Dalam hal ini bertujuan untuk memperkuat prinsip-prinsip yang mengakui dan mengatur keberagaman dalam masyarakat. Dilanjut poin kedua, memberikan hak dan perlindungan kepada minoritas, di mana negara memiliki hak kewajiban untuk memastikan bahwa kelompok minoritas memiliki hak yang sama dengan kelompok mayoritas, serta dilindungi dari diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Dilanjut poin ketiga, menegakkan keadilan tanpa memihak, yakni memiliki arti untuk mengambil keputusan atau tindakan yang adil dan setara bagi semua pihak, tanpa memprioritaskan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Kemudian dilanjut pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana dalam masa ini terdapat 2 poin. Yang pertama, Khalifah Umar bin Khattab mencabut gubernur karena berlaku jolim. Meskipun mereka adalah orang yang dekat dengan beliau atau memiliki jabatan yang tinggi, tapi hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan rakyat serta menegakkan hukum Islam. Dan poin kedua, ditegakkan asas persamaan di hadapan hukum atau egalitarianisme, yakni semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa diskriminasi atau pengecualian, di mana setiap orang tidak ada yang kebal hukum tanpa memandang segala sesuatu dan harus diperlakukan dalam proses hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tanggung jawab negara dalam Islam terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait hak asasi manusia dalam pandangan Islam. Jadi dalam Islam, HAM dianggap sebagai anugerah Tuhan atau fitrah Tuhan yang melekat secara kodrati pada setiap manusia. Hal ini berarti HAM bukanlah hasil kesepakatan sosial atau kontrak politik, tetapi merupakan hak alamiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap insan tanpa memandang agama, ras, ataupun status sosialnya. Untuk yang selanjutnya terkait dengan sumber hukum dan nilai-nilai HAM dalam Islam. Untuk yang pertama adalah Al-Quran, untuk yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah Ijtihad Ulama, dan yang keempat adalah Maqasid Al-Syariah. Kemudian nilai-nilai dasar HAM dalam Islam berakar pada prinsip Maqasid Al-Syariah, yakni 5 hal pokok yang harus dijaga oleh negara. Untuk yang pertama adalah al-din ataupun agama, yang kemudian adalah al-nafs, jiwa, kemudian adalah al-akal atau akal, yang keempat adalah al-nasl adalah turunan, dan yang terakhir adalah al-mal, yaitu berkaitan dengan harta. Kemudian dalam Islam, hak dan kewajiban adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Negara tidak hanya dituntut untuk menjamin hak individu, tetapi juga memastikan bahwa individu tidak menyalahgunakan haknya untuk merugikan orang lain. Oleh karena itu, negara wajib yang pertama adalah memperlakukan hukum yang adil dan berlandaskan syariat. Kemudian adalah melindungi dari pelanggaran hak, baik oleh individu maupun adanya institusi. Dan yang terakhir adalah memberikan sanksi kepada pelanggaran HAM sesuai dengan ketentuan syariat yang ada. Selanjutnya, dalam Islam, HAM bersifat partikuler karena berdasarkan pada ajaran agama tertentu. Namun, nilai-nilainya juga masih universal, seperti yang pertama adalah nilai keadilan, yang kemudian adalah kesetaraan, yang ketiga adalah kebebasan, dan yang terakhir adalah nilai tentang kemaslahatan. Oleh sebab itu, negara dalam Islam bertanggung jawab untuk mewujudkan nilai-nilai ini secara menyeluruh demi kesejahteraan manusia secara umum. Ya, itu rahmatan lil alamin. Kemudian kesimpulan pada apa yang saya sampaikan sebelumnya adalah tanggung jawab negara dalam Islam terhadap pemenuhan HAM tidak semata-mata legal formal, tapi juga spiritual dan moral.
negara wajib menjamin keadilan, menjaga keseimbangan hak, dan kewajiban, serta memastikan seluruh aspek maqasid al-syariah terpenuhi. Dalam hal ini, negara menjadi pelayan umat dalam melindungi hak yang telah Allah tetapkan, sekaligus menjadi pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Sekian mengenai perbedaan HAM dalam Islam dan Barat. Konsep hak asasi manusia dalam Islam dan Barat memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin hak dan martabat manusia, namun berbeda secara fundamental dalam dasar nilai dan implementasi. Perbedaan ini penting dipahami agar tidak terjadi kesalahan dalam mengatur HAM Islam dalam standar Barat sekuler. Aspek yang pertama yaitu sumber hak. HAM dalam Islam berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, bersifat transendal dan mutlak. Sedangkan HAM dalam Barat yaitu bersumber dari filsafat humanisme, kontrak sosial, dan hasil kesepakatan. Tujuannya yaitu dalam Islam mewujudkan keadilan di dunia dan akhirat, mencakup dimensi spiritual. Sedangkan dalam Barat yaitu fokus pada kenyataan duniawi dan hak individu tanpa mempertimbangkan agama. Kemudian yang ketiga yaitu batasan. Dalam Islam dibatasi oleh syariat Islam, nilai moral, dan tanggung jawab sosial. Sedangkan dalam Barat yaitu hanya dibatasi oleh hukum positif negara, nilai agama tidak dijadikan acuan. Kemudian aspek yang keempat yaitu pertanggungjawaban negara atau dalam kekhalifahan imam atau penguasa Islam wajib menegakkan dan menjamin HAM. Sedangkan dalam Barat yaitu negara demokratis, secular state, sebagai pelaksanaan hukum hasil kesepakatan rakyat. Kemudian penjelasan sedikit lebih detail yaitu yang pertama yaitu sumber hak. Islam mendasarkan hak asasi pada fitrah manusia yang diciptakan Allah. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70 disebutkan bahwa manusia telah dimulaikan oleh Allah, yang berarti memiliki kedudukan terhormat sejak penciptaan. Berbeda dengan konsep Barat yang lahir dari trauma sejarah, misalnya revolusi Prancis yang akhirnya menempatkan manusia sebagai sumber nilai tertinggi. Kemudian, aspek yang kedua yaitu tujuan. Islam meningkatkan HAM dan tanggung jawab di akhirat, sehingga pelanggaran HAM bukan hanya kesalahan sosial, tetapi juga dosa yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Sedangkan Barat memisahkan urusan moral, spiritual, dan dari hukum. Maka, hak individu bisa diklaim selama tidak mengganggu kebebasan orang lain tanpa mempertimbangkan halal dan haram. Yang ketiga yaitu batasan. Dalam Islam, kebebasan bersifat terbatas dan bertanggung jawab. Misalnya, kebebasan berekspresi tidak boleh mengarah pada fitrah, pornografi, atau penghinaan agama. Di Barat, kebebasan hampir tak terbatas, bahkan seringkali kebebasan dijadikan alasan untuk menistakan agama. Kemudian, aspek yang keempat yaitu penanggung jawab. Dalam negara Islam, pemimpin adalah penanggung jawab langsung di hadapan Allah untuk menjamin hak rakyat. Sedangkan dalam sistem Barat, pemimpin hanya bertanggung jawab pada konstitusi dan suara rakyat tanpa dimensi moralitas religius. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Konsep hak asasi manusia dalam Islam bukan hanya konsep baru atau hasil adaptasi dari Barat, melainkan sudah tertanam kuat dalam ajaran Al-Quran, Sunnah, dan tradisi sejarah Islam. Islam memberikan pendekatan holistik terhadap HAM yang tidak hanya menyentuh aspek lahiriah, fisik dan sosial, tetapi juga batiniah, moral dan spiritual. Poin kuncinya yaitu Islam menempatkan HAM sebagai bagian dari ibadah dan kewajiban moral, artinya memperjuangkan HAM bukan hanya kerja sosial, tetapi juga bentuk ketaatan kepada Allah. Negara dalam Islam tidak boleh pasif dalam persoalan HAM. Ia wajib aktif menegakkan, melindungi, dan memenuhi hak setiap warganya tanpa diskriminasi. Contoh sejarahnya seperti Piagam Madinah, kepemimpinan Khulafaء Umar bin Khattab, hingga sistem zakat dan jaminan sosial dalam khalifah, membuktikan bahwa konsep HAM dalam Islam sudah praktis dan aplikatif sejak awal. Kesimpulannya yaitu jika HAM dalam Islam dijalankan dengan benar, maka akan tercipta masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis, bukan hanya secara duniawi, tetapi juga dalam persiapan kehidupan akhirat. Negara Islam menegakkan HAM bukan hanya bekerja untuk rakyat, tetapi juga bertanggung jawab langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata atau perbuatan yang kurang mengenakan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.